Drop it. Om Swastiastu. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan tetap produktif walau masa pandemi seperti ini. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Sri Astuti, jurusan Pariwisata Budaya semester 4, kelas pagi A, dengan NIM 1813081045. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian semua untuk beberapa waktu ke depan. Dan pastinya dengan topik yang sangat menarik dan masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu masih seputaran dengan hiruk-pikuk pandemi COVID-19. Yaitu topik kali ini tentang New Normal After Lockdown dan dampaknya bagi sektor-sektor kehidupan, terutama ekonomi dan pariwisata. Baik, jadi seperti yang diketahui bahwa new normal merupakan istilah yang sangat familiar untuk saat ini, di mana istilah new normal ini hampir bersamaan dicetuskan dengan adanya pelonggaran PSBB oleh pemerintah. Dan juga new normal sendiri memiliki arti sebagai kenormalan baru atau suatu aktivitas dalam melakukan tahapan hidup dengan brand baru, tren baru, namun dalam skala ketat atau dalam protokol kesehatan. Nah, adapun beberapa faktor atau protokol kesehatan yang digunakan untuk menjadi acuan melakukan new normal ini, yaitu pastinya yang pertama memakai masker, melakukan PHBS dengan rajin cuci tangan, kemudian melakukan physical distancing. Nah, dan untuk karyawan atau pegawai dengan usia 45 tahun ke atas dianjurkan untuk tetap bisa bekerja dari rumah saja. Berbicara mengenai new normal, di mana istilah ini tidak begitu saja mencuat atau muncul ke permukaan, namun hal ini dipicu dari keterangan dan beberapa faktor-faktor tertentu, di mana salah satunya yaitu melalui pernyataan WHO yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak pasti atau belum pasti kapan bisa menghilang. Dan seperti yang kita ketahui sampai sekarang bahwa tidak diketemukannya vaksin untuk virus COVID-19 ini. Maka dari itu, pemerintah memilih skenario baru yaitu dengan istilah new normal untuk diterapkan guna untuk menumbuhkan kembali sektor-sektor perekonomian dan memberikan masyarakat kesempatan untuk berperilaku atau melakukan aktivitas seperti biasanya walau tetap berdampingan dengan COVID-19 ini. Namun, harus diketahui bahwa new normal ini juga tidak bisa dilakukan atau diterapkan begitu saja oleh pemerintah, karena pemerintah harus melakukan pengkajian-pengkajian khusus dan tertentu untuk daerah-daerah yang ingin dianjurkan atau diterapkannya new normal ini. Karena untuk menerapkan new normal juga diperlukan adanya tentang persyaratan. Pemenuhan persyaratan new normal ini sangat-sangat harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan adapun beberapa persyaratan dari pelaksanakan penerapan new normal ini yaitu sebagai berikut. Secara epidemiologi, yang mempertimbangkan penurunan kasus positif kurang lebih 50% selama 2 minggu sejak puncak terakhir, penurunan jumlah kasus meninggal, penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit, kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif. Syarat kedua yaitu menurut surveillance, yaitu surveillance kesehatan masyarakat yang mengacu pada peningkatan jumlah pemeriksaan spesimen selama 2 minggu, positivity rate kurang dari 5%, penurunan mobilitas penduduk, pelaksanaan kontak tracing. Kemudian adanya pelayanan kesehatan. Dengan adanya ketersediaan tempat tidur untuk setiap kasus baru di rumah sakit,
jumlah APD terpenuhi untuk tim medis, kecukupan ventilator di rumah sakit untuk kasus COVID-19 berat dengan asumsi 1% kasus positif. Kemudian di dalam penerapan era new normal ini, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan 5 tahapan atau mengusulkan 5 fase untuk pembukaan bidang perindustrian dan bisnis di era new normal ini. Dan berikut adalah cuplikan video mengenai 5 fase atau 5 tahapan dalam pembukaan bisnis dan perindustrian era new normal. Dan itulah tadi mengenai 5 tahapan atau 5 fase dalam pembukaan bisnis dan perindustrian di era new normal ini. Kemudian berlanjut dalam fase tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 akan dibukanya tempat-tempat seperti bar, restoran, hotel. Dan dilansir dari channel CNBC Indonesia, dinyatakan bahwa pada tanggal tersebut juga mulai dibukanya traveling terbatas secara normal. Jadi traveling ini dibuka dalam kaidah-kaidah atau pembatasan tertentu, yaitu pembatasannya berdasarkan pembatasan pada penerbangan. Kemudian bagi para sektor pariwisata atau daerah-daerah dengan sektor pariwisatanya tentunya pasti akan menerapkan new normal ini. Namun dalam penerapannya juga pasti akan memperhitungkan dari persyaratan penerapan era new normal. Kemudian tidak dipungkiri bahwa Bali juga merupakan salah satu sektor pariwisata di Indonesia yang sangat terkenal, yang nantinya akan melakukan new normal ketika pengkajian atau pemenuhan persyaratan sudah dilakukan. Kemudian tahapan-tahapan tersebut dapat dilakukan atau berlangsung apabila evaluasi dari kelima fase tersebut bisa tercapai sesuai dengan harapan. Kemudian dalam penerapan era new normal ini dikabarkan bahwa terdapat 4 provinsi dengan 25 kabupaten yang akan melakukan new normal. Dan adapun 4 provinsi tersebut diantaranya adalah DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Gorontalo. Dan itu adalah daerah-daerah yang sudah memenuhi persyaratan untuk diberlakukannya new normal ini. Kemudian Menteri Pariwisata dan Keekonomian Kreatif Wisutama menegaskan bahwa pihaknya masih menyiapkan untuk melakukan pembukaan sektor pariwisata di era new normal. Pertama tentu SOP yang akan diterapkan di
sektor pariwisata akan disiapkan di berbagai macam bidang. SOP tersebut itu banyak kaitannya ya, misalnya di hotel, restoran, dan lain-lain gitu ya, yang akan diterapkan, termasuk sampai berbagai macam bidang di pariwisata maupun di ekonomi kreatif. Itu pertama. Lalu kedua, kita setelah mendapatkan SOP tersebut, kita harus melakukan simulasi. Tahapan berikutnya adalah melakukan simulasi terhadap SOP tersebut. Setelah simulasi itu sudah dilakukan, kita melakukan yang namanya sosialisasi terhadap SOP tersebut. Lalu setelah simulasi, sosialisasi, itu kita masuki masa namanya uji coba. Nah, uji coba. Dan tentunya kita akan memprioritaskan sekali lagi nantinya daerah-daerah yang sudah siap. Ya, karena kesiapan daerah adalah salah satu faktor yang sangat penting. Karena itu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan beberapa kepala daerah yang kira-kira nantinya akan siap dalam beberapa waktu ke depan untuk melakukan tahapan-tahapan ini. Gitu. Kurang lebih demikian ya, yang kita sedang persiapkan. Dan tren pariwisata ke depan memang akan ada perubahan di era new normal ini. Beberapa hal yang menjadi concern yang sangat utama adalah faktor kebersihan, kesehatan, dan keselamatan, atau kita menyebutnya clean health and safety. Itu adalah hal yang sangat penting yang sedang kita persiapkan. Alhamdulillah, saya tadi termasuk quality tourism. Quality tourism juga menjadi salah satu faktor yang penting pada era new normal. Nah, alhamdulillah sebelum terjadinya COVID-19 ini, Kemenparekraf memang sudah mencanangkan shifting dari quantity tourism ke quality tourism. Ya, sebelum terjadi COVID ini. Begitu juga dengan faktor-faktor misalnya kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Dan ini sudah dipersiapkan sebelum COVID-19 ini. Dan tentunya setelah kita melihat kondisi COVID dan new normal nanti, kebutuhan ini memang lebih diperlukan pada saat era new normal nanti ke depannya. Ini hal yang sangat penting di era new normal. Dan sekali lagi, sama Presiden menyampaikan bahwa persiapan ini harus dilakukan dengan teliti, dengan detail, dengan masing-masing kepala daerah ya yang terkait nantinya, dengan penuh kehati-hatian ya, karena faktor kehati-hatian ini menjadi sangat strategis ya, dengan pengawasan dan pengendalian protokol yang sangat ketat. Jadi dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa daerah dengan sektor pariwisata harus mempersiapkan diri dengan berbagai tahapan, yang diantaranya seperti disebutkan tadi, yaitu penerapan SOP bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian adanya simulasi, adanya tahap sosialisasi, dan pastinya juga ada tahap uji coba. Kemudian berlangsung dengan pariwisata di era new normal, pastinya akan berbeda dari pariwisata sebelumnya, di mana pada pariwisata new normal ini memiliki tren baru yang terfokus pada kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan juga wisata berkualitas. Kemudian bagaimana dengan Bali? Apakah siap dengan pariwisata di era new normal? Bali mulai mempersiapkan diri menyambut pariwisata era new normal, namun tetap mementingkan pengkajian khusus dalam pemenuhan persyaratan untuk melakukan new normal itu sendiri. Dan adapun persiapan yang sudah disiapkan oleh pihak pariwisata dan pemerintah Bali, yaitu tentang persiapan infrastruktur melalui bandara, pelabuhan, dan juga desa wisata pastinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa Bali mendukung pariwisata di era new normal. Kemudian apabila sudah dilakukannya
pariwisata dalam era new normal pastinya terjadi banyak pergeseran dan perubahan dalam pariwisata itu sendiri, dan salah satunya adalah melalui media promosi atau media pemasarannya. Jadi pada era new normal ini pariwisata ditekan untuk atau diharuskan untuk memilih media promosi atau media pemasaran yang cukup baik dan sesuai dengan keadaan dan ketentuan-ketentuan dari new normal itu sendiri. Nah, adapun salah satu promosi atau bidang pemasaran yang bisa dilakukan dalam pariwisata tren baru ini yaitu melalui virtual tourism, yaitu di mana pariwisata dikemas secara virtual dan menampilkan landscape yang memberikan informasi terkait tentang daya tarik wisata. Dan salah satu fasilitas virtual tourism di Indonesia salah satunya yaitu Indonesia Virtual Tours. Jadi maka dari itu pemerintah Bali khususnya dan pemerintah di daerah-daerah dengan sektor pariwisatanya diharapkan mampu menyediakan atau mempersiapkan media promosi serupa guna meningkatkan minat dan keinginan wisatawan untuk datang berkunjung setelah masa pandemi berakhir. Dan berlanjut setelah mempertimbangkan media promosi juga para pelaku pariwisata harus mempertimbangkan keinginan, harapan, dan minat dari wisatawan yang akan berlibur, di mana seperti diketahui, pandemi COVID-19 sudah memberikan pergeseran yang besar, baik itu dari segi bekerja, mindset tentang keberadaan atau aktivitas. Jadi, lebih banyak memberikan tekanan dan memberikan efek perubahan pola kerja dan pola pikir dari wisatawan tersebut. Jadi yang memungkinkan setelah pandemi ini berakhir, wisatawan akan lebih memilih untuk berlibur sambil melakukan pekerjaannya, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan dari mana saja, kapan saja, dan dengan keadaan yang lebih santai dan melakukan rekreasi tentunya. Jadi mereka tidak terfokus dalam melakukan pekerjaan, namun mereka juga bisa merelaksasi atau merefresh otak mereka agar tidak jenuh karena terfokus pada pekerjaan. Oleh sebab itu, memungkinkan wisatawan nantinya akan lebih terfokus untuk memilih pariwisata alternatif, yaitu diantaranya spiritual tourism, kemudian adanya health tourism, solo travel, atau small group tours. Jadi hal tersebut lebih diminati oleh wisatawan. Hal ini juga harus dipertimbangkan. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa wisatawan akan memilih tempat yang lebih tenang untuk merefresh diri mereka dari kepenatan, apalagi ketika masa pandemi ini benar-benar meracuni atau membuat setiap orang pastinya risau akan keadaan. Jadi untuk meringankan beban, meringankan pikiran mereka akan memilih refreshing, yaitu berlibur ke tempat-tempat tujuan yang sesuai dengan keadaan yang mendukung untuk berlibur. Jadi itulah beberapa faktornya, yaitu faktor perubahan pola kerja, kemudian adanya stres, dan juga seperti yang kita ketahui bahwa sekarang lebih banyak populasi milenial. Jadi milenial lebih banyak yaitu merupakan seorang siswa, murid, ataupun mahasiswa dan dengan sebutan lainnya. Mereka dalam keadaan pandemi COVID-19 ini akan merasakan sangat tertekan karena mereka tidak bisa bertemu dengan teman mereka dalam waktu yang panjang. Kemudian selama di rumah saja pastinya mereka akan mendapatkan tugas dan tetap belajar. Nah, tugas-tugas itu akan memicu pemikiran mereka menjadi tidak stabil dan mengalami ketertekanan. Kemudian dapat dilihat dalam cuplikan video berikut ini bahwa akan terjadi sedikit penambahan beban pikiran apabila terjadi kegiatan yang memang
kurang baik bagi keadaan psikis ketika masa COVID-19. Jadi maka dari itu sangat penting bagi kita pelaku pariwisata untuk mempertimbangkan harapan dari wisatawan atau konsumen dan pemenuhannya dengan pariwisata alternatif seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi demikianlah pembahasan pada hari ini, dan sampailah kita di penghujung acara dan saatnya untuk berpisah. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon agar dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.